Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Program ini adalah upaya kami untuk mendiskusikan dan mendalami gagasan keindonesiaan dari para pakar serta orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk bidang masing-masing demi sesuatu bernama Indonesia. Program ini, di episode ini, didukung oleh Lazisnu, Lembaga Filantropi Nahdlatul Ulama. Jika para pemirsa berkenan untuk berinfak, bersedekah, silakan mengakses web nucare.id yang akan dicantumkan di bawah ini. Hari ini, saya berada di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di rumah seorang sastrawan senior Indonesia yang sudah berkarya sejak tahun 70-an, yaitu Kang Ahmad Thohari. Kang Thohari, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber Menjadi Indonesia, dan terima kasih juga sudah menyediakan rumah jenengan untuk syuting di episode ini. Baik. Kang Thohari sekarang sudah berusia 76. Ya. 76 tahun, beliau lahir tahun 1948 di desa ini juga di ya. Desa Kang ini. Thohari ya. Di Desa Tinggarjaya. Jadi Kang Thohari ini asli pakai son, asli orang Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas. Kang Thohari, dalam beberapa tahun ini saya belum menemukan dan membaca cerpen-cerpen terbaru karya jenengan. Jadi ada vakum yang sudah agak lama Ya. dalam menulis cerpen. Itu kenapa Pak Thohari? Sebetulnya saya masih ingin berkarya lagi. Tetapi ketika mau melahirkan karya itu, terasa saya sudah kekurangan tenaga, kekurangan energi untuk itu. Ya, saya mulai pelupa. Jadi mungkin ini suatu tanda bahwa saya sudah tidak kuasa menulis lagi seperti pada masa lalu. Namun karena saya masih memimpin sebuah majalah Banyumasan, maka saya menulis satu artikel di majalah itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Esai ya? Esai, sifatnya esai. Nah, jadi sekarang lebih banyak aktivitasnya Ya, bermain sama cucu, Pak Thohari. iya itu yang paling banyak itu. Lalu rutinitasnya ajeg saja begitu. Ya. Pagi-pagi sholat subuh, habis sholat subuh minum kopi. Minum kopi, menunggu koran datang. Ya. Setelah koran datang, saya membaca koran sampai kira-kira jam 9. Jam 9. Nah, setelah jam 9 itu biasanya saya merasa ngantuk dan tidur. Tidur Ya, jam 9. Kira-kira 1 jam. Nanti kegiatan-kegiatan kecil sambil menunggu beduk lohor dipukul. Nanti terus berjamaah sholat zuhur di musola ini. Jamaahnya itu tidak banyak, namanya jamaah, tapi kadang-kadang cuman saya dan imamnya saja. Itu. Tapi masih ada jamaah 5 kali sehari di musola ini.
Oh ya, ini saya sekarang berada di halaman belakang Iya. rumahnya Kang Tohari. Ya, ada Kang Tohari punya lahan yang cukup luas di sini, ada sekitar 2.000 meter persegi. Iya. Kang Tohari. Rumah utama beliau ada di bagian depan. Nah, ini kami syuting di bagian belakang di rumahnya. Ada juga rumah yang di belakang sini yang dengan arsitektur yang menurut Kang Tohari bantulisme. Bantulisme, dan ini ada pekarangan yang dipenuhi oleh ayam, pohon-pohon dan lain-lain, dan ada musola di sebelah kanan saya, ada musola kecil ya. Yang tadi diceritakan Kang Tohari masih rutin 5 kali sholat jamaah dengan peserta jamaah yang 4 sampai 6 orang ya Kang Tohari ya. Tapi artinya masih aktif musola di sini, dan ini berada di satu komplek rumahnya Kang Tohari. Di bagian depan di sebelah rumah utama ada perpustakaan. Ya, Kang Tohari, taman baca. Saya melihat tadi ada beberapa anak kecil ya, santri-santri, ya, santri-santri yang sedang berada di perpustakaan dan membaca buku. Ya, ini rumahnya enak banget. Kalau buat healing enak banget di sini. Menyepi sambil nulis ya. Nah, Kang Tohari bertahun-tahun tinggal di sini dan sekarang menikmati, saya kalau mau mengatakan ini masa pensiun jenengan. Ya, sebagai seorang sastrawan. Meskipun penulis itu tidak ada pensiunnya sebenarnya ya. Tapi dari cerita-cerita Kang Tohari tadi saya dengar bahwa sekarang rutinitasnya mirip dengan pensiunan. Sudah sering bermain dengan cucu ya, dan banyak sekarang lebih banyak di rumah. Tapi ada satu yang menonjol, Kang, yaitu jenengan masih rutin membaca koran. Ya. Ketika kami datang tadi, kami melihat ada harian Kompas di meja depan untuk menerima tamu, dan katanya Kang Tohari berlangganan 2 koran, Kompas dan Suara Merdeka. Suara Merdeka. Ya, masih membaca koran beliau. Ceritanya bagaimana itu Kang Tohari? Saya membaca koran sejak SD kelas 1 sampai sekarang tidak pernah putus. Sehingga saya sekarang menganggap membaca koran itu menjadi kebutuhan yang kalau ditinggalkan saya akan merasa gelisah. Merasa ada yang kurang. Merasa ada yang kurang. Dan saya kira hobi membaca itu suatu hal yang positif. Jadi memang saya teruskan, justru saya juga menganjurkan kepada teman-teman atau anak-anak muda sukalah membaca dan juga menulis. Kadang-kadang saya menasihati mereka, ada pepatah yang berbunyi, aku menulis maka aku lahir. Oke, ya. Ini kan menjadi sangat mendalam, karena bisa dimaknai orang yang tidak meninggalkan tulisan dalam hidupnya itu berarti tidak pernah hadir, tidak pernah ada, tidak eksis. Memang ada contoh yang bisa diekstremkan. Khairil Anwar itu menulis puisi dan namanya tercatat dalam sejarah sastra Indonesia. Padahal secara pribadi Khairil itu orang yang sengsara hidupnya, mati muda, tersia-sia secara sosial, tetapi dia masih dikenang orang karena tulisannya. Bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang pernah sangat berkuasa, tapi begitu meninggal sudah dilupakan orang. Jadi betul, aku menulis maka aku lahir. Nah,
Ini jenengan kan dulu sempat jadi wartawan ya, Ya, Pak Kang Tohari. Ada ceritanya gimana pas jadi wartawan itu, Kang? ya saya kira saya memang sangat suka dengan bahasa Indonesia. Oh, Jadi waktu itu kan saya di Fakultas Kedokteran. kedokteran. Setelah gagal, lalu jatuh bangun, dan kemudian lari ke Jakarta. Kebetulan ada lowongan di Harian Merdeka, saya ikut mendaftar dan diterima. Dan itulah mulai saya menjadi wartawan. Jadi Pak, zamannya Harian Merdeka dipegang Pak BM Diah ya? Iya, betul. Pas Ya, tahun itu ya? iya. Sebagai redaktur? Sebagai redaktur. Oke. Langsung redaktur ya? Redaktur. Itu yang tidak melewati masa reporter dulu ya? Tidak, itu yang luar biasa. Iya. Mungkin mereka melihat hasil tes saya itu, mereka berpikir ini sudah pantas menjadi redaktur. Oke. Itu akhir 70-an? Tidak, akhir 70-an. Oh iya betul, dari 79. 79 ya? Iya, Akhir 79. 70-an. Jadi Ya. sudah 30-an awal ya? Iya. Usia jenengan saat itu dan Ya, langsung betul. menjadi redaktur. Iya. Oke. Ya. Tapi pengalaman menjadi redaktur itu, menjadi wartawan, itu menjadi menjadi dorongan kuat atau menjadi modal kuat jenengan sebagai novelis tidak? Ada pengaruhnya tidak? Ada. Jadi kebetulan ketika saya menjadi redaktur, itu saya membidangi redaktur berita daerah. Jadi banyak laporan-laporan di daerah yang menginspirasi untuk dijadikan bahan tulisan fiksi seperti itu. Misalnya banyak cerpen saya yang berbasis pada laporan wartawan di daerah. Seperti itu. Inspirasinya dari situ. Ya, misalnya, jadi memang itu ya harus difiksikan karena itu pengalaman yang nyata seperti itu. Kemudian pada tahun 90 berapa, novel Rongge Duku Paruk mulai menginspirasi sehingga saya tergoda untuk menulis dengan sungguh-sungguh novel ini. Dan saya harus memilih, menjadi menulis novel dan meninggalkan jabatan redaktur di Harian Merdeka. Saya masih ingat, saya pamit pada teman-teman, pada Pak Diah. Saya bilang mau pulang kampung, kembali kepada keluarga, bahasa saya seperti itu. Lalu saya naik Vespa dari Jakarta ke kampung ini dengan memboncengkan mesin ketik mereknya Brother. Ya. Dan itu yang saya gunakan untuk menulis novel Ronggeng Duku Paruk. Kursinya masih ada di sana itu. Tadi kursi yang begitu, itu kursi di mana Ronggeng Duku Paruk lahir. Sana, ya. Seperti yang itu. Di rumah. Iya, ada tadi. Ada pesan tertentu dari Pak Diah nggak waktu itu? Waktu jenengan pamit untuk pulang ke sini, Kang? Dia bilang, kamu ngapain mau ke kampung? Dia orangnya kan kayak keras kayak gitu. Nanti kamu makan apa pulang kampung? Gitu. Ya saya nggak perlu mengomentari karena itu canda guru. Tapi memang saya punya pengalaman kecil tapi menarik dengan Pak Diah. Bagaimana itu? Jadi dalam pemberitaan, sebuah pemberitaan saya menulis tentang penyakit kaki gajah yang saya tulis sebagai elephantiasis. Nah, itu saya dipanggil ke kantor, masuk kamar kerjanya dia, ditertawain. Redaktur menulis elephantiasis dan kamu tidak sadar ini salah. Mau yang benar ini, elephantiasis.
Tiasis. Itu pengalaman kecil dari Pak Dia. Dengan Pak Dia. Dan sedetail itu. Seteliti itu Pak Dia sebagai wartawan. Oke. Ketika saya mundur ya disendaguroi mau makan apa kamu di kampung. Iya. Nah, kemudian Kang Tohari pulang ke sini dan menyelesaikan Rongga Baru. Jadi waktu di Merdeka ini belum digarap. Sudah digarap sampai ke saya sampai menulis 90 halaman. 90 halaman. Tapi ketika saya pulang sini dan dibaca ulang, itu saya singkirkan. Saya ulang kembali seperti itu. Yang 90 halaman itu saya tulis kembali seperti itu. Ya. Jadi waktu Kang Tohari ke Jakarta, bekerja di Merdeka, sudah naskah itu sudah ada sebenarnya. Sudah mulai, ya. Nah, kan 90 halaman nih Kang. Iya. Kemudian Kang Tohari jadi wartawan. Iya. Ya, yang membuat jenengan kemudian kukuh bahwa aku harus menyelesaikan novel ini dan keluar sebagai wartawan. Ya. Itu momennya bagaimana Kang? Kegelisahan. Oke. Betul-betul saya seperti hamil sastra yang sangat menggelisahkan, yang saya yakin ini kalau tidak dilahirkan saya akan tetap gelisah. Jadi begitu. Ada memang semacam kasus belli. Kasus belli ialah ketika saya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek dan ngobrol. Dia itu membanggakan ketika muda adalah seorang pemenang buka kelambu. Dia cerita. Dan di dalam cerita itu terjadi kekerasan fisik antara pesaing pemenang itu. Kelambu itu, Nah, itu menjadi kasus belli. Wah, ini menarik ini. Nah, itu sebagai pemicu inspirasi saya menulis ini. Lalu ditambah lagi peristiwa istimewa yang begini. Saya suka nembak burung ke gunung. Nah, suatu kali di pegunungan itu saya mendengar air gemercik. Posisinya di bawah sana, saya di atas. Nah, otomatis saya ingin tahu itu apa yang suara gemercik itu. Ternyata itu pancuran bambu. Mata air yang ditampung dengan bambu lalu mancur sana. Nah, di situ ada orang mandi, ada perlu mandi, dan orang itu tentu tidak tahu ada orang datang ke situ. Dia telanjang bulat. Wah, saya tuh gemeter. Wah, saya SMA kelas 2 atau melihat orang perempuan telanjang bulat kayak apa itu. Lalu saya gemeter dan saya menyadari bahwa ternyata saya laki-laki. Jadi kesadaran sebagai laki-laki pertama kali muncul ketika saya melihat orang perempuan telanjang dan dia tidak tahu saya melihat dia gitu. Kalau dia tahu mungkin dia akan bereaksi. Dia tidak tahu. Jadi dia bergerak bebas aja saya nonton ini. Nah, senapan angin lupa terus saya pulang. Akhirnya nggak jadi nembak burung. Nggak jadi nembak burung. Nah, itu peristiwa itu terus terbayang selama saya menulis ini. Jadi satu khayalan yang betul-betul hidup seperti ini. Dan ya itu jadi saya bisa melukiskan perempuan itu mandi di pancuran, basah rambutnya panjang, terus tersampir ke tengkuk, tapi sebagian dilempar ke depan, jatuh di antara dua pahanya, di dua susunya gitu. Wah, indah sekali. Apalagi saya SMA. Wah, indah hepol itu. Saya seperti menonton apa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, peristiwa itu
selalu menyemangati saya ketika menulis. Menulis itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti serintil hadir terus dalam pikiran Anda kan? Itu ya. Ya itu ya. Dan saya merasakan itu kalau membaca ini bagaimana ketika Rasus mandi bersama dengan serintil ya di Pancuran. Mungkin imajinasinya datang dari situ ya. Iya. Oke. Dan dengan menggambarkan dengan sangat indah ya. Anda menggambarkan bagaimana dua orang remaja yang mandi bersama di sebuah pancuran. Iya. Ternyata dari situ ya inspirasinya. Oke. Nah, pulang ke sini dengan mesin ketik Brother dan menyelesaikan ini naskah Ronggeng Dukuh Parok dan mengalami kepailitan ekonomi yang parah. Iya. Karena anak saya sudah pada lahir, penghasilannya cuma dari gaji ibu sebagai guru honorer, kan pasti tidak cukup. Jadi saya sering minta bantuan logistik ke ibu saya di sana, di kampung. Nyuwun beras. Tapi alhamdulillah naskah selesai, saya bawa ke Kompas. Saya terus diajak bersidang oleh Yakob Utama. Langsung oleh Pak Yakob. FX Haryadi. Itu orang utama Kompas itu begitu membaca naskah pada beberapa halaman, kayaknya mereka terkejut. Jadi saya ditanya, ini naskah ini apa pengalamannya atau bagaimana? Ya tidak nyata sekali Pak, ini tetap fiksi Pak. Ditanya macam-macam dan ketika pulang saya ditahan, ini naskah diterima dan dikasih uang muka. Panjer. Jadi saya sudah berhenti minta beras ke orang itu. Alhamdulillah seperti itu. Dan karena itu lebih dulu diterbitkan sebagai cerita bersambung. Ketika sudah terbit langsung laris. Orang kan kepengen punya dokumentasinya. Betul. Jadi pada beli buku dan ini sudah cetakan ke-20. Yang terbaru ini 20. Ini cetakan ke-13 pada tahun 17. Sudah cetakan ke-13. Volumenal. Buku sastra itu yang jarang yang punya cetakan sampai berulang-ulang seperti itu. Ronggeng Dukuh Parok. Bagi saya ini adalah salah satu karya klasik dalam sastra Indonesia. Dan sudah dikategorikan sebagai karya klasik. Menurut saya ya. Salah satu yang menjadikan buku ini khas adalah kebahasaannya. Betul. Jadi bahasa yang saya gunakan betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah bahasa. Betul. Dari penyusunan kalimat, dari pemilihan kata sampai perpindahan paragraf. Betul. Itu terasa saya perhitung seperti itu. Betul. Jadi memang saya ingin menyajikan kebahasaan yang tuntas, yang editor tidak usah bekerja lagi. Editornya nganggur ya. Nganggur, seperti itu. Jadi itu tidak mempersulit kerja editor, sudah betul itu. Tinggal perintah cetak aja mereka. Jadi itu mungkin pengaruh Anda yang sebelumnya menjadi redaktur. Betul. Itu sangat berpengaruh di situ. Betul. Sebelum menulis ini saya redaktur, jadi boleh dibilang sudah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Betul. Ya kalau tidak begitu saya tidak mungkin bisa jadi redaktur. Kalau begitu banyak data yang salah di sini, yang tetap saya biarkan. Kesalahan itu. Walaupun dikritik sangat pedas sama Efra Hardi. Kesalahan saya ada beberapa. Tapi itu tentang data biologi.
Ya, ya, ya. Misalnya saya menulis rumput krokot itu bagian dari sejenis kaktus. Ya. Padahal itu jenis bayam-bayaman. Saya keliru. Lalu lagi burung alap-alap itu saya menulis menyambar mangsa dengan paruh. Ya. Padahal yang benar dengan cakar. Kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, ya. Gramedia bertanya ini mau dibagaimanakan? Saya bilang sudah nggak usah diubah. Nah, biarkan itu salah karena itu kan kesalahan data, bukan kesalahan cerita. Betul. Tidak mempengaruhi cerita. Tapi Gramedia tidak masalah dengan kesalahan tadi. Ya karena saya suruh biarkan. Oh, dan mereka menerima. Iya. Ya, Gramedia menerima. Kenapa saya bilang itu? Nanti ada pembaca pertama yang dengan salah data, kemudian pembaca berikut yang sudah benar data, kan akan berbeda. Betul. Bagi saya itu nggak suka. Biar aja. Kesalahan itu dari pembaca pertama sampai pembaca nanti pun tetap begini. Tetap begitu. Iya, jadi ini cetakan ke 17. Ini sama persis dengan cetakan pertama. Oke. Kecuali bagian-bagian yang disensor dulu oleh pemerintah Orde Baru. Iya. Ya, tapi itu nanti dulu ceritanya tahan dulu, Kang Tohari. Nah, yang saya mau tanya begini, Kang. Saya kalau membaca ini itu ada kesan ya, Kang Tohari secara psikologis ingin melepaskan diri dari trauma. Ya. Kang Tohari lahir tahun 1948, pada tahun 1965 ketika ada pembantaian orang-orang yang dituduh PKI, Kang Tohari kan sudah remaja. Iya. Waktu itu SMA berarti SMA. ya? SMA 17 tahun dan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang dituduh PKI itu dibantai, diangkut, dibon dan lain sebagainya. Saya merasakan betul bagaimana Anda seolah-olah ingin menyalurkan trauma itu, Pak. Trauma kekerasan itu di novel ini. Anda merasa begitu nggak? Iya, betul. Ada sesuatu yang sangat menggelisahkan, yaitu pengalaman menyaksikan eksekusi, dan saya menyaksikannya dua kali. Satu kali eksekusi malam, yang kedua eksekusi siang hari. Nah, ini yang paling menyedihkan adalah yang dieksekusi siang hari itu 2 orang penjual kambing. Orang ini orang suatu desa di Kabupaten Cilacap. Berjualannya kambing di Wangon. Terus dari Wangon dia diambil oleh tentara. Kemudian di Tinggarjaya diberikan kepada eksekutor. Eksekutornya orang sini, tentara pensiunan. Lalu dua tentara, 2 calon korban, dan eksekutornya itu dibawa ke kuburan desa Tinggarjaya. Kuburan sana, di sini juga kuburan, tapi di kuburan sana orang-orang rame-rame pada nonton. Saya sangat terkesan oleh pemandangan yang luar biasa mengerikan. Jadi orang 2 itu suruh berjalan di gang yang menuju Cungkup. Di sana ada Cungkup. Kemudian para eksekutor itu menggunakan 2 jenis senjata. Yang satu orang komandan eksekutornya itu pakai senjata api lama yang namanya LE. Pernah mengerti ya? LE. Lee Enfield. Itu senjata itu digunakan dalam perang saudara di Amerika. Betul. Di akhir abad 19. Akhir 19, jadi mungkin larasnya itu sudah tidak lurus lagi, sudah longgar. Jadi ketika untuk menembak itu tidak tepat. Nah, orang yang ditembak pertama itu kena
bukan kena pada sasaran yang tepat, tapi di sini kenanya di belikat ini jatuh, guling lama nggak mati. Nah yang kedua sempat nonton temannya guling begitu ditembak. Kalau yang kedua malah cepat segera mati. Nah itu menjadi tontonan orang banyak. Itu saya menjadi kegelisahan yang besar sekali. Kok kita bisa begini ya? Bangsa Indonesia kok bisa begini? Waktu tahun 65 itu kan kuping saya sudah mendengar Pancasila. Pak Guru kan yang bilang Pancasila lebih begini. Tapi nyatanya ada yang kayak gini. Nah, kegelisahan itu memang saya lampiaskan ke sini. Dengan cara sublim tapi tidak terang-terangan ini. Tapi itu menghantui pikiran Anda. Iya betul ya. Bahkan pada eksekusi yang ketiga itu 13 orang sekaligus. Dan Anda menyaksikan langsung 13 orang itu? Malah kecipratan pecahan tengkorak mereka. Ya Allah. Ya ampun. Saya kan seledokan sarung. Tidur di musola bersama teman. Sampai simbol kok ada kletek jatuh. Ya ampun, pecahan tengkorak. Jadi itu apa namanya ya? Yang saya kemudian bertanya, kenapa Komisi Hak Asasi Manusia diam? Kenapa? Nah, ini yang saya kemudian setelah dewasa berpikir, ini polanya para kapitalis ini, atau Pak Harto mendapat izin mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk membersihkan orang-orang komunis ini. Karena Amerika pasti punya rencana mau utamanya ambil Freeport. Freeport itu kekayaan luar biasa. Dengan bersihnya orang komunis, mereka mudah masuk, tidak ada apa-apa. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Dan kemudian dibuktikan pada tahun 1970 lahir UU PMA. Nah, PMA saya teringat seorang Cina nasionalis yang mengatakan dengan lahirnya UU PMA habislah Indonesia. Jatuh ke tangan mereka semua. Betul kan? Cina itu namanya Kwek Kian Gi. Orang Pati. Kita sudah berada di tangan mereka. Yang menarik juga, Kang Tohari, Anda merangkum peristiwa di sini yang berhubungan dengan konstelasi dunia global dalam novel yang settingnya, latar belakangnya itu adalah di sebuah dukuh. Karena saya sudah punya kesadaran yang terjadi pada tahun 65 itu kan pergolakan global antara Timur dan Barat waktu itu istilahnya perang dingin antara kapitalisme dan sosialisme atau komunisme yang bertarung di dunia ini, dan Indonesia menjadi salah satu persaingan dua kekuatan ini. Saya sadar betul. Jadi dikaitkan dengan yang global lah gitu. Dan mengapa Anda memilih untuk menulis novel, bukan medium yang lain? Misalnya cerpen atau laporan jurnalistik. Kalau saya padahal redaktur. Tapi kan menurut saya kalau misalnya dibikin laporan jurnalistik, saya harus mengumpulkan data yang sangat banyak yang tentu saya tidak menguasainya. Jadi kalau dibikin novel itu kan imajinasi saya dibiarkan berkembang. Sesuatu yang bersifat imajinasi, tapi terpatik oleh kenyataan. Berpijak dari kenyataan. Dan lahirlah Ronggeng Tugu Paru. Saya sudah menemukan judulnya. Sebelum novel ini mulai saya tulis.
tiba-tiba kok masuk aja kada apa namanya frasa jatuh dari ronggeng. Iya. Dulu di sini memang ada ronggeng. Iya. Dari kampung ini. Tetapi kemudian menurut kepercayaan orang sini, ronggeng yang tidak mendapatkan indang. Jadi kurang laku, akhirnya berhenti. Ada ora payu, seperti itu. Bahkan sekarang mata saya bisa melihat. Kalau ada penari 4 orang atau 3 orang, saya tahu itu yang kemasukan indang. Atau tidak ada yang kemasukan indang. Gitu. Dia itu tidak akan tersenyum. Dia tidak akan merespon penonton. Dia mandiri. Dia betul-betul menari dalam dunianya sendiri. Itu yang masukkan indang. Ronggeng beneran. Iya beneran. Jadi saya dukung ronggeng betul. Berikutnya ini Pak Tohari, Anda menggunakan pendekatan yang dalam genre kesusastraan itu disebut realisme. Ya. Sangat realis. Kalau kita baca novel ini, para pemirsa, ini terasa banget realisnya. Dan bagaimana Pak Tohari dengan sangat indah melukiskan kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan dan penderitaan orang-orang desa. Anda dengan sengaja memilih genre itu, realisme itu. Ya. Karena begini, ini pengaruh saya sebelum menulis ini, saya memang redaktur. Di mana di dalam dunia redaksi itu kan ada hukum 5W. 5W dan 1H. 1H itu. Jadi itu terbawa ketika saya menulis fiksi. Jadi kapan, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, ada di sisi apa, di sini dijelaskan tentang suatu peristiwa itu, siapa pelakunya, di mana, kapan, itu ada. Itu saya kira karena saya lama menjadi wartawan sebelum menulis ini. Jadi terasa 5W1H-nya terasa ya seperti itu. Dan tapi ini pengakuan pribadi ya, ini kesan pribadi saya. Saya lebih dulu membaca novel ini. Kemudian beberapa tahun kemudian saya membaca novelnya Victor Hugo. Victor Hugo. Les Miserables. Sastrawan Prancis yang juga mengisahkan tentang penderitaan orang-orang di kota Paris menjelang revolusi Prancis. Saya punya kesan yang sama ketika selesai membaca Ronggeng Dukuh Baruk dan selesai membaca Les Miserables tadi, Pak Tohari. Realisme Anda ini realisme penderitaan, saya pikir. Iya. Pak Tohari. Dan novel-novel lain juga begitu ya. Beberapa novel dan cerpen Anda. Bahkan kolom Anda, saya masih ingat itu sekitar tahun 2008 atau 2007. Anda menulis kolom judulnya Sarta Kalah Berebut Sekam di majalah Tempo. Saya masih ingat betul judulnya. Dan itu melukiskan tentang penderitaan. Seorang yang kalah berebut. Bahkan berebut sekam pun kalah. Orang rakyat kecil yang bahkan berebut sekam pun kalah. Anda ini memang sengaja memilih itu karena menyelami kehidupan di desa dan penderitaan orang desa atau bagaimana? Ya, pertama karena saya memang lahir besar dan hidup di kaum desa yang ketika saya muda itu keadaan kan tidak seperti ini. Dulu belum ada impor beras, belum ada apa. Kita masih mandiri dan di sini belum ada irigasi. Jadi kemiskinan betul-betul terasa. Dan saya merasa simpati kepada orang-orang, anak-anak di sekeliling saya yang tidak cukup makan. Sementara saya sendiri, karena orang tua punya sawah, saya cukup makan. Jadi pernah saya mengajak
bermain ketika terang bulan. Padang bulan. Padang bulan kan asik sekali itu. Teman-teman itu cuma jongkok lesu. Gitu. Ketika saya ajak, aku anurung madang. Ya. Waduh, kayaknya hal yang biasa, tapi bagi saya itu sangat mengejutkan. Iya ya, ada teman saya, banyak teman saya yang sudah habis isya belum madang. Lalu mau madang enggak? Mau makan enggak malam itu? Padahal di musola itu kan sering diajarin hadis-hadis itu. Salah satu hadisnya begini, lapar adalah teman paling buruk untuk tidur. Teman paling buruk untuk tidur ialah lapar. Nah, itu bagaimana? Jadi rasa sosialisme saya sudah tumbuh sejak kecil. Gitu. Karena melihat lingkungan sekitar. Iya, saya tidak khawatir dikatakan kiri, enggak. Silakan, saya orang kiri. Memang saya kiri kok. Orang kiri artinya bersimpati kepada penderitaan masyarakat miskin. Saya memang itu. Kalau itu dianggap kiri nggak apa-apa. Saya memang kiri kalau begitu. Iya. Dan Anda dengan jelas menunjukkannya lewat karya-karya fiksi Anda ya. Iya. Nah, kenapa selalu begitu? Kan begini. Ini lagi-lagi produk orang pesantren. Lagi-lagi ini. Ada suatu hadis qudsi yang menceritakan dialog antara penghuni neraka dan Tuhan. Penghuni neraka bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa Engkau masukkan ke neraka?" Tuhan menjawab, "Kamu aku masukkan ke neraka karena kamu tidak menjenguk tetanggamu yang sakit." Bukan, karena kamu tidak menjenguk aku ketika sakit. Bagaimana Tuhan sakit? Tetanggamu yang sakit itu banyak dan kamu tidak menjenguk satupun, maka kamu masuk neraka. Itu hadis qudsi. Dan kalau ini dijabarkan, ditafsirkan secara bebas, tetangga itu kan bisa berupa tetangga benar sekeliling itu, juga berupa tetangga sosial, lapisan masyarakat yang miskin. Kalau kamu tidak berusaha apapun untuk meningkatkan kehidupan mereka, ancamannya adalah neraka. Begitu. Nah, saya takut sekali begitu. Maka saya berbuat yang memang kurang berarti, yaitu setiap Jumat di sini ada pembagian makanan. Bagian nasi kotak itu digilir antara ibu, lalu 5 anak saya gilir. Itu untuk mengurangi dosa seperti itu. Seperti itu. Dan dampaknya adalah jadi saya bisa menjalin hubungan yang hangat dengan seluruh tetangga sini. Mereka sebutnya Riku, tapi saya bilang nggak usah Riku sama saya. Kenapa mereka Riku? Tamunya katanya pakai mobil semua. Nggak ada tamu yang datang dengan sepeda. Tamunya numpak mobil kabeh. Lucu sekali. Orang kampung pikirannya sederhana. Nah, Kang Tohari ini menarik juga para pemirsa. Ayah beliau ini dulu kepala KUA. Ya kiai juga, dan Kang Tohari juga dilahirkan dari tradisi kesantrian yang sangat kuat. Beberapa saudaranya Kang Tohari juga menjadi kiai. Mondok lama di Ploso ya, Kang Tohari, Jawa Timur, di Ploso di Kediri, dan sekarang mengelola pesantren ya di Al-Falah di depan rumah Kang Tohari sini, di rumah orang tua Kang Tohari. Dan kemudian ini agak aneh, ada satu anaknya kiai yang memilih jalan hidup menjadi sastrawan. Kang,
Iya. Ya, saya kira bukan aneh ya, unik lah. unik. Itu memang sebuah panggilan batin yang berawal dari kegelisahan yang sangat terasa ketika saya melihat ketidaknormalan dalam pandangan saya, kepincangan sosial yang ada di sekeliling saya. Misalnya petani yang sangat berjasa mencukupi makan kita, memproduksi beras untuk kita, tapi tidak ada orang menghormati petani. Jangan termasuk kita. Melihat orang manggul pacul itu kayaknya kita dengan sudut mata melihatnya. Tapi kalau melihat orang turun dari mobil, kita sudah menunduk-nunduk dulu. Nah ini gimana? Padahal produksi yang kita makan itu keringatnya para petani. Itu yang menggelisahkan saya. Kemudian yang ketiga, feodalisme yang masih hidup di dalam sebuah negara republik. Feodalisme yang muncul dengan segala manifestasinya. Nah, masyarakat dibikin seolah-olah terlapis-lapis. Betul. Iya. Jadi seolah-olah ada kelas priayi, kelas wong tani. Wah, ini sudah ngomongin perjuangan kelas ini. Oke, iya, memang saya kiri kok, memang iya. Seperti itu. Lanjutkan. Ya, jadi saya karena sejak kecil bermain dengan anak-anak sebaya yang kurang makan, saya simpati saya tumbuh sejak saya kecil. Saya pernah ini peristiwa kecil. Jam 9 pagi saya lari ke rumah teman yang jaraknya kira-kira 60 meter dari rumah saya. Teman saya itu sedang makan pakai daun bukan piring, daun. Saya itu tercengang, makan pakai daun itu ya. Saya lari pulang, Mak, belikan apa saya besok nggak usah makan pakai piring. Nganggo godong baik. Kayak Satiman Batirenyo. Ya biyongnya yang bu. Lah kepriwe sih? Iya saya pengen seperti itu. Jadi simpati saya kepada sosialis saya sejak kecil seperti itu. Mungkin begini, Kang. Kalau buku ini terbit di tahun 62 atau 63, mungkin jenengan bisa jadi anggota kehormatan Lekra. Iya. Satu hal yang menarik juga dari Kang Tohari adalah Kang Tohari ini salah satu pendiri BPR Syariah. Namanya Arta Laksana. Arta Laksana, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ini latar belakangnya bagaimana, Kang? Dengan mendirikan itu. Ya begini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengembangkan harta tetapi bukan untuk dirinya. Jadi saya mengajak mendirikan bank ini kepada teman-teman, ini adalah semacam pengabdian kepada masyarakat yang lebih kecil dari kita, bukan untuk mencari keuntungan untuk kita sendiri. Nah, itu ternyata ada beberapa teman yang tertarik, tadinya 6 orang, lalu terus bertambah sekarang mungkin 12 orang bersaham. Dulu tahun berapa itu? Tahun 2009 kalau tidak salah. Modal dasar kan minimal ditentukan oleh BI itu 1 miliar dulu. Tetapi ternyata bisa terkumpul 2 miliar waktu itu. Jadi lancar saja pengurusan izinnya lancar. Dan sekarang kelihatannya sudah berkembang.
asetnya sekarang ini sudah di atas 30 miliar. Wow. Ya. Dari awal 2 miliar, 2 ya, miliar. sekarang 30 miliar. Sekarang bangunan yang untuk kantor sudah bisa dibeli. Yang dulu nyewa, sekarang bisa dibeli. Dan saya yang juga saya sangat perhatikan adalah pekerja, pegawainya. Ternyata pegawainya itu ada 35 orang. Total 35 orang. Itu ada ini pusatnya di Purwokerto, lalu ada cabang di Wangon dan Aji Barang. Ini saya jadi bank ini ikut memberikan penghasilan kepada 35 keluarga. Betul. Seperti itu. Ngurip-nguripin 35 keluarga. Dan kami sendiri mengajukan kepada teman-teman yang kebanyakan pensiunan, nah, kita sudah cukup sejahtera, jadi mari kita berikan selalu kepada yang lain. Seperti itu. Jadi niat awalnya memang membantu. Iya. Pangsa pasarnya apa? Petani atau pedagang pasar atau? Utamanya pedagang pasar. Petani sedikit. Petani sedikit. Biasanya petani dulu ada petani kayu yang wangi, kayu apa ya? Itu cendana. Ada seperti itu. Lalu kok sekarang didominasi oleh pemborong lokal. Seperti itu. Ya. Jadi lumayan ya. Ya. Dan nasabahnya sudah berapa, Pak? Waduh, saya nggak ngerti jumlahnya. Yang jelas angka kredit tidak balik itu masih di bawah 5%. Jadi itu masih sehat. Masih sehat. Ya. Tapi dorongannya apa, Kang? Kenapa jenengan kepikirannya bikin BPR Syariah untuk membantu masyarakat kecil di sekitar? Ya supaya syariah gitu maksudnya, supaya syariah ya. Nah, kita tidak mengembangkan. Nggak, maksudnya gini, kenapa misalnya nggak bikin LSM atau nggak bikin yayasan, tapi jenengan kepikirannya bikin bank? BPR. Nggak, yayasan saya punya. Yayasan namanya Yayasan Cara Balaga. Ini yang memayungi penerbitan majalah Ancas dan buku-buku juga. Ini urusan literasi. Literasi. Nah, urusan mengembangkan perekonomian lewat BPR. Pemirsa, episode ini didukung oleh NU Care Lazisnu, Lembaga Filantropi Nahdlatul Ulama. Bagi Anda yang ingin bersedekah, berinfak, bisa mengakses melalui web nucare.id. Ini nanti nongol nih webnya di layar. Udah nongol? Nah, nucare.id. Jangan lupa salurkan infak sedekah Anda ke nucare.id yang dikelola oleh NU Care Lazisnu, Lembaga Filantropi Nahdlatul Ulama. Kang Tohari, dengan adanya BPR tadi, BPR Syariah tadi, apakah Anda merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial Anda sebagai seorang warga negara, ya, sebagai rakyat Indonesia? Ya, tentu saja. Ini merupakan saluran ketiga bagi saya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena saya ini pembayar pajak setia dan sudah beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai pembayar pajak setia. Seperti itu. Melalui BPR ini, saya berharap pengelolaannya dengan baik dan ternyata memang terbukti dikelola dengan baik dan terasakan manfaatnya terutama oleh pedagang-pedagang kecil di
pasar, dan juga beberapa pemborong mengajukan pinjaman kepada BPR ini. Jadi tanggung jawab ketiga yang pertama, tadi kan BPR ini tanggung jawab ketiga. Yang pertama pajak tadi. Pajak. Yang kedua? Yang kedua pajak saham. Pajak saham. Saham saya kena pajak otomatis ya. Lalu yang ketiga ini. Oke. Kalau sastra tanggung jawab? Wah, sastra itu begini. Saya pada 2 atau 3 tahun yang lalu mendapatkan hadiah sastra dari orang kaya yang bernama Abu Rizal Bakri. Ya, Ahmad Bakri Award. Ahmad Bakri Award itu 250 juta. Nah, itu saya mau memakainya itu rada-rada nggak enak. Jadi saya simpan di bank saya juga, dan bunganya rata-rata 2 juta per bulan itu saya salurkan untuk teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu. Saya malu mau menggunakan itu. Padahal itu uang sastra sebetulnya. Iya. Malu sama Bu Rizal. Okay. Tapi penghargaan itu kan ini ya, sebagai barangkali sebagai salah satu. Anda sudah berkarya selama 40 tahun ya, mendapatkan award seperti itu, dan itu ya layak sekali bagi saya Anda mendapatkannya. Kemarin ini 2 bulan yang lalu saya mendapat hadiah lagi dari Kementerian Pendidikan Dasar. Itu 25 juta, dipotong pajak menjadi tinggal 23,5 juta. Langsung saya transfer ke cucu-cucu saya di Jogja. Saya request juga menggunakannya. Karena apa? Saya itu menulis karena menulis, bukan karena mengharapkan apapun. Harapan yang lain tidak. Ya. Jadi ketika ada penghargaan seperti itu, kayak hal yang memang tidak saya pikirkan. Jadi lebih baik cucu saya aja yang pakai. Kalau orang Brebes bilang mecingi. Mecingi, iya. Tapi Anda sampai sekarang puas dengan karya-karya yang sudah Anda garap, dengan pencapaian Anda sekarang? Jangan puas lah, harus jangan puas, ya? Jangan puas. Dalam hidup ini jangan aja yang dipuasi, supaya kita tetap berkreasi, supaya kita tetap berjuang, jangan dipuasi. Gitu. Loh, kalau saya puas dengan anak saya yang sudah pada dewasa itu, ya karena memang sudah tua, jadi ya sudah. Memang wiswaya seperti itu ya. Tinggal memandang cucu itu seneng sekali, kalau dia bermain-main, saya senang sekali. Dan ada juga yang menarik ini, cucu saya ini baru kelas 1 SD, tetapi sudah sangat lancar membaca. Dan kalau mau tidur minta diberi bacaan sebagai pengantar tidur. Jadi nanti ini akan mengikuti kakeknya ini, jadi suka membaca. Amin. Nah, tapi apa yang bagi Anda belum tercapai dalam konteks karya-karya Anda terdahulu sejak Ronggeng Duku Paruk sampai sekarang? Apa ya? Saya kira saya sudah merasa puas dengan apa yang sudah terbit sekarang,
misalnya begini, bahwa novel-novel saya itu dicetak berulang-ulang menandakan karya sastra ini tersebar di masyarakat. Jadi kelihatannya karya-karya sastra sudah ikut menyumbangkan dunia literasi Indonesia. Betul. Itu sesuatu yang memuaskan saya atau membuat saya lebih bermakna. Setelah tahu bahwa buku ini dicetak sampai 20 kali, dibaca banyak orang. Mungkin sekarang generasi cucu yang iya. membaca buku ini. Betul. Ya. Kalau yang dulu pertama kakek, kemudian orang tua, kemudian cucu. Tapi saya harus mengakui bahwa dunia literasi sekarang berubah setelah elektronik, bacaan elektronik, digital sudah menyebar sampai ke pucuk gunung sekalipun. Itu sesuatu yang tidak perlu disedihkan karena memang zaman memang berubah. Dan novel Anda ini kan sudah juga diterjemahkan ke dalam 5 bahasa ya. Asing, ya. Bahasa asing, bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Belanda, Banyumasan, dan Banyumasan, ya, bahasa iya. lokal Banyumasan. Iya. Oke. Jadi artinya readership-nya juga sudah semakin luas ya. Iya. Tidak hanya untuk orang Indonesia, juga untuk kalangan di luar. Nah, dan artinya juga ini, Pak Kang Tohari. Jadi Ronggeng Dukuh Parok ini menjadi salah satu bagian dari sastra dunia. Ya, bisa dikatakan begitu. Setelah terbit dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, terus satu lagi apa? Yang bahasa Cina itu saya tidak punya dokumennya, karena waktu itu cetakan Cina nggak boleh masuk. Padahal penerjemahnya itu Cina Semarang. Jadi Cina Semarang itu yang mengasih tahu ke saya bahwa cetakannya tidak bisa masuk. Oh, berarti ini zaman Orde Baru ya, pas diterjemahkan ke Cina. Oke. Gitu ya. Nah, ini cerita soal Orde Baru ini balik sedikit ini, Kang Tohari. Beberapa bagian dari trilogi Ronggeng Dukuh Parok ini kan sempat kena sensor ya. Iya. Kena sensor karena ya situasi zaman pada saat itu. Dan saya juga pernah membaca bahwa Anda dulu sempat didatangi oleh tentara. Ini ceritanya bagaimana ini, Kang? Ya, jadi di akhir novel ini kan saya menceritakan pelaku utama dalam itu menjenguk saudaranya di ruang tahanan di penjara di Semarang. Lalu ada tulisan di sana yang saya kutip, bunyinya begini: apa yang saudara lihat dan saudara dengar di ruang ini hanya untuk saudara. Artinya kita tidak boleh membocorkan apa yang ada di sana. Nah, itu menjadi semacam gugatan bahwa hak-hak manusia untuk merdeka untuk ini ternyata dihambat oleh kekuatan militer seperti itu. Betul. Ya. Jadi akhirnya dipanggil Koramil. Mending Koramil. Laksus. Oke. Zaman Sudomo itu. Gimana itu ceritanya, Kang? Ya, saya dijemput ke sini. Saya kebetulan sudah berada di Jakarta. Oke. Nah, di sini ibu ketakutan banget. Padahal belum ada HP untuk menghubungi. Nah, di sana saya diperiksa di Laksus selama 5 hari. Mereka mencecar terus,
Yang intinya menuduh saya itu anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Padahal ya bukan begitu. Saya simpati kepada orang-orang PKI di kampung ini yang kadar kekomunisannya kan nggak seberapa. Betul. Tapi pada ditembak mati di depan mata saya. Bukan hanya saya, di depan publik di sini dibunuh. Seperti itu. Jadi saya tetap ngeyel, wong saya bukan orang PKI. Untung itu para tentara itu memberi pertanyaan yang menyelesaikan. Kalau saudara bukan PKI, siapa yang mau menjamin? Nah, saya tulis nama, saya tulis nomor telepon, saya sodorkan. Nih, hubungi orang ini sekarang. Dia akan menjamin saya itu NU bukan PKI. Nama yang saya tulis itu Abdurrahman Wahid. Ya, dan ternyata tentara itu nggak berani menghubungi. Selesai sudah kan itu saya. Jadi boleh, 5 hari saja. Hari kelima saya sudah boleh pulang. Karena menyodorkan nama itu, Abdurrahman Wahid. Karena ini perkara apa martabatnya Gus Dur, saya tidak menceritakan justru. Gus Dur sampai matinya tidak tahu bahwa saya telah menyelamatkan saya. Seperti itu. Iya. Menarik ini saya baru dengar cerita ini. Kalau jenengan menyodorkan nama Gus Dur sebagai penjamin, dan bahkan orang Laksus tidak berani kemudian untuk menghubungi. Iya, saat itu ke tahun 82 di mana Pak Harto sedang sangat membutuhkan bantuan Gus Dur. Tanpa bantuan Gus Dur, Pak Harto akan gagal. Gagal apa? Memaksa NU menerima asas tunggal. Nah, saat persidangan itu saya ikut bersama Gus Dur di Situbondo. Oh, gitu. Anda datang ke sana? Iya, saya ikut ke sana. Gus Dur bergila setelah intel-intel pada pergi. Anak ini kan taktik. Kalau beragama ya kita berasas Islam. Nah, kalau bernegara kita berpancasila. Jangan itu kartu-kartu. Kita beragama itu Islam. Ya, rukun Islam dasarnya. Gitu. Tapi kalau bernegara kita rukun Pancasila. Diselesaikan seperti itu, tuntas sudah. Itu Gus Dur ngomong sendiri. Iya. Setelah para intel pergi, karena seminar itu muktamar itu dihubungi intel banyak sekali. Kan ketahuan saja ini orangnya pecicilan, rambutnya potongnya begitu. Mukanya bukan orang NU lah. Iya, begitu. Mukanya pada persegi gitu. Sudah selesai dan alhamdulillah. Dan saya tadi ngelihat di belakang perpustakaan ada foto jenengan dengan Gus Dur berdua yang dipajang di figura. Iya. Nah, kenang-kenangan kesan terbesar Anda dengan Gus Dur itu apa, Kang? Kesederhanaannya. Yang ya begini, beliau itu beberapa kali tidur di rumah saya itu tidak mau tidur di kasur terbaik yang saya punya. Tidak mau. Dia tetap minta digelarkan parpet. Kursinya, bantalannya ada bantal kursi, ditarik tidur dia. Seperti itu. Itu paling mengesankan. Seorang ketua umum PBNU tidur meletak di lantai seperti ini. Seperti itu tadi. Dan ternyata Gus Dur memang terbiasa tidur di lantai. Ini saya buktikan ketika saya naik haji bareng beliau. Kan diberangkatan oleh penyelenggara 3 utama itu dulu yang Lux itu. ONH Plus apa namanya itu.
Di hotel pun dia tidak tidur di kasur, tetap tidurnya di lantai. juga. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin novel atau sastra dengan Gus Dur, ngomonginnya apa, Kang? Begini, dia membaca novel saya yang bukan Ronggeng Duku Paru, tapi Kubah. Kubah ya. Kubah ini. Nah, ini novel ini bagus nih Mas Tohari, khususnya untuk Jawa Timur. Karena di sana ada dulu sebelum 65 ada perang besar antara orang NU dan orang PKI. Nah, ini novel ini bisa dianggap sebagai rekonsiliasi. Karena pelakunya itu yang namanya Karman atau siapa saya lupa di novel itu pulang dari Pulau Buru, tetapi kemudian sangat aktif membantu pembangunan masjid, bahkan si bekas PKI itu yang minta diberi pekerjaan membuat kubah masjid. Jadi novel itu judulnya Kubah makanya. Itu yang paling dibicarakan dengan saya oleh Gus Dur. Cuman begini, cuman sampean nulisnya jelek. Terlalu datar, tidak ada ketegangan. Orang sudah bisa menebak akhir novel ini. Pakai ada yang disembunyikan dulu gitu. Bisa seperti itu kritiknya. Nah, kritik itu saya pakai betul ketika menulis ini. Nah, jadi saya sudah bisa menghindari hal-hal yang dikritik Gus Dur itu. Ini hasilnya. Seperti itu. Sudah ada suspense-nya lah. Suspense-nya, Berkat masukan Gus Dur ya salah satunya. Ya ini Gus Dur ini baru-baru terbit itu. Kalau ke pesantren keliling ini, Kiai, ini judulnya begini, Ronggeng. Tapi di Munas NU banget nih penulisnya. Begitu, iya. Jadi dia beriklan gratis ya? Iya betul. Pesantren-pesantren. Ya. Terbukti ketika saya datang ke pesantren terpencil di ujung Madura. Di ujung Madura bersama Kiai Zawawi Imron. Nah, ternyata ada anak membawa ini kepada saya. Ini Bu Nyai minta ditandatangani. Yang minta nyainya dan itu berarti nyainya baca ini seperti itu. Iya. Nah, sampai kepada hal yang sangat esensial yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang sufi. Jadi begini, kalau orang NU sering tahlilan, pasti dia sering membaca ayat kursi. Di mana di dalam ayat kursi itu ada ayat yang diulang-ulang, bunyinya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu diulang-ulang ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi saya bertanya, ronggeng itu di bumi apa tidak? Iya kan? Ya. Jadi itu kepunyaan Allah kan? Lahu kan? Kalau dijawab tidak, kafir kamu. Digertak begitu pada takut gitu. Masuk Kang Lari. Udah dikunci itu. Jadi akhirnya, nah begini, kadang-kadang saya bantu memahami. Saya datang memahami. Jadi begini, apa yang ada di bumi ini ada yang positif, ada juga yang negatif, tapi dua-duanya lahu. Nah, kalau yang positif, kita juga bersikap positif. Nah, misalnya berkelakuan baik, suka menolong, beribadah, itu kan hal. Nah, kita tinggal ikut saja. Nah, kalau yang negatif seperti korupsi, pelacuran, pencurian, itu kita harus menjauh, mengambil sikap negatif dari itu. Tapi jangan lupa yang positif maupun yang negatif lahu, kepunyaan Allah. Agak sulit memahaminya ya. Sekarang belajar memahami.
Kalau bangsa Indonesia ini kepunyaan siapa? Ya kepunyaan Allah, Kepunyaan betul. Allah. Iya, iya, iya. Yang kafir, yang tidak kafir, yang semua milik Allah. Iya. Kafir yang Sampai ke bakteri yang ada di usus kita milik Allah. kepunyaan Allah. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi jenengan setelah sekarang di umur 76, ya, Kang Tohari, jenengan sudah merasakan zaman 65, 66 yang penuh kekerasan, sudah ngerasain. Diinterogasi tentara Orde Baru juga pernah. Berinteraksi dengan Gus Dur, ya, berinteraksi dengan para santri, dengan sastrawan-sastrawan yang lain. Novel Anda diterjemahkan ke 5 bahasa asing. Dan di usia sekarang Anda melihat Indonesia ini seperti apa, Kang? Saya mengharuskan diri saya itu bersikap optimis, husnudon, bahwa bangsa ini 99% orang beriman dengan cara agama apapun. Dengan begitu kita masih pantas mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam bidang apapun. Seperti itu. Kebetulan saya di sini itu pendiri Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, yang sekarang diadopsi di seluruh Indonesia. Betul. Itu lahir di Banyumas itu di Purwokerto. Nah, belajar hidup bersama mereka, dan saya merasakan sendiri bahwa mereka yang Kristen, yang Katolik, yang Kejawen adalah orang-orang yang baik. Ya, tidak membuat kerugian di masyarakat, kepada negara. Nah, jadi ya mereka orang yang baik. Nah, lalu apakah orang baik akan masuk surga, itu urusan Tuhan. Tapi kami secara sosiologis menganggap mereka itu teman-teman yang baik untuk hidup di masyarakat ini. Betul. Ya, gitu. Ya, dan menurut jenengan pengaruh dari masa lalu yang kelam itu 65-66 zaman Orde Baru itu ada nggak mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap bangsa Indonesia sampai hari ini? Nah. Saya kira bangsa Indonesia itu masih mewarisi sikap menghormati para penguasa. Itu keturunan sejak zaman kerajaan. Di mana pada masa kerajaan dulu tidak taat kepada raja, hanya ada satu hukuman mati. Ya. Itu Amangkurat ketiga, Pak. Kejamnya seperti itu. Diceritakan bahwa kerajaan pernah menghukum 5.000 ulama pantai utara Jawa dengan panah satu persatu. Itu kekejaman yang luar biasa. Malah juga ada kisah seorang tawanan bangsa Portugis, entah ditangkap di mana itu, dilempar ke kandang buaya. Itu kan ya, Indonesia di mana baiknya bangsa Indonesia sebetulnya kalau melihat seperti itu. Ya. Menurut saya kita pantas berterima kasih kepada para wali yang mengajarkan kebaikan perilaku, moral, dan kebudayaan yang lebih beradab. Seperti itu. Seperti itu ya. Sama Anda berdamai dengan situasi masa lalu yang begitu mencekam ya, yang mendorong Anda menulis novel ini, melihat tetangga-tetangga dibantai, kerabat-kerabat dibantai. Anda berdamai itu dan merasa bahwa oh ini barangkali menjadi bagian dari proses menjadi Indonesia.
Betul. Saya kan di dalam komentar kalau ditanya para wartawan atau para penggemar, saya menulis novel ini supaya hal itu tidak terulang. Oh, seperti itu. Saya kan tidak bisa berpidato, jangan begini, jangan itu. Jadi saya sodorkan sebuah karya sastra yang intinya sebutnya mengandung ajakan untuk tidak lagi menciptakan kondisi sehingga hal-hal seperti dulu terulang kembali. Dan untuk saat sekarang malah saya bumbui, komunisme sudah tidak laku sekarang. Jadi kita tidak perlu takut komunisme yang sudah mati itu, tetapi yang lain akan datang, yaitu kebinalan kapitalisme. Keliaran keserakan kapitalisme bisa menyengsarakan kita. Saya sampaikan kutipan dari Gus Dur, kapitalisme bisa menaikkan penghasilan rata-rata, tapi tidak pernah bisa memeratakan penghasilan. Itu ucapan Gus Dur seperti itu, dan saya mengamini. Seperti itu. Dan bagi jenengan, musuh bangsa Indonesia sekarang adalah kapitalisme. Itu muaranya di situ. Muaranya. Tetapi yang spesifik, musuh besar sekarang ini adalah korupsi dan narkoba. Dan narkoba bisa berupa zat kimia, juga berupa HP. Narkobanya bisa seperti itu. Ini musuh-musuh kita sekarang yang menyusup ke dalam kamar-kamar setiap orang tanpa terasa, tanpa disadari kadang-kadang. Seperti itu. Nah, tapi jenengan melihat keadaan yang begini ya hari ini. Jenengan optimis nggak? Indonesia. Saya harus optimis. Kenapa nggak? Ya kalau kita tidak optimis, apa kita mati bareng ya? Begitu ya. Kita ngajak kita ke optimis ya. Apa jenengan kasih alasan ke kami, ke anak-anak muda, kenapa harus optimis dengan bangsa Indonesia? Itu yang seharusnya karena itu yang seharusnya. Kita tidak bisa lain. Kita tidak mungkin hidup dengan pesimisme, itu tidak mungkin. Kita harus optimis. Apapun yang terjadi, keadaan kita seperti apa sekarang, kita tetap optimis. Dan saya secara pribadi sudah melewati itu secara. Kami ingin menggali pengalaman jenengan sudah melewati berbagai zaman di Republik ini. Bagaimana kami bisa menumbuhkan optimisme ketika situasi bangsa sudah runyam begini? Memang banyak orang yang bertanya, sampean bisa menyelesaikan 5 anak Anda, padahal Anda tidak punya penghasilan tetap. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Nah, saya menjawabnya begini. Gusti Allah itu akan memberikan rezeki yang kita tahu asalnya maupun yang kita tidak tahu asalnya. Min haitsu la yahtasib. Seperti itu. Jadi seperti saya misalnya, jelas penghasilan saya yang tetap itu tengah tahunan dan tahunan. Tengah tahunan itu royalti dari Gramedia, tahunan itu saham. Lalu untuk bulanannya gimana? Ada saja itu. Ini diundang suruh ceramah, ini. Kayak itu, saya jadi narasumber itu ternyata. Nah, itu saya kira berkah dari yang Tuhan yang Maha Murah, sehingga saya itu ya kendil tetap berdiri lah. Kendil tetap ngadeg. Matur nuwun. Kang Tohari, matur nuwun sangat baik gitu. Sehat-sehat selalu. Amin. Matur nuwun sangat. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Kang Ahmad Tohari, novelis senior Indonesia yang karyanya telah menjadi klasik dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Episode ini terselenggara berkat dukungan dari
NU Care Lazisnu, Lembaga Filantropi Nahdlatul Ulama. Bagi Anda yang ingin menyalurkan infak dan sedekah, salurkan lewat website nucare.id. Ini nanti nongol lagi nih tulisan websitenya. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.